Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajaba lahu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita semua masih diberikan taufik, hidayah serta karunia dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita pada kesempatan malam hari ini masih dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya dan untuk mempelajari ilmu-ilmunya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bekal kelak berjumpa dengan Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang berusaha istiqomah di atas sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika ada seorang petani yang dia itu mengharapkan hasil panen yang melimpah, ya, kira-kira apa yang diperlukan? Petani tersebut tentunya harus apa? Menyiapkan tanah yang subur. Kemudian apa malih? Bibit yang baik, pengairan yang cukup, ya, dan pupuk yang bagus, ya. Tapi apakah ini semua sudah cukup untuk mendapatkan hasil panen yang melimpah? Cukup menapa mboten? Belum cukup, ya. Petani selain dia berusaha untuk menyiapkan tadi tanah yang subur, bibit yang bagus, pengairan yang cukup, kemudian pupuk yang bagus, dia juga harus menjaga tanamannya dari hal-hal yang bisa merusaknya. Contohnya apa? Hama, ya. Dia harus menjaga tanamannya. Contoh, dia harus menggunakan misalkan pestisida, atau dia juga harus mencabuti rumput-rumput liar yang ada di sekelilingnya, atau bahkan dia harus menghalangi dari hama tikus. Bahkan ada sampai yang rela tidur di sawahnya. Semua ini dilakukan demi apa? Demi menjaga agar tanamannya tidak rusak sehingga dia mendapatkan hasil panen yang bagus, yang melimpah. Ya, begitu juga kehidupan kita, Pak. Ya. Ketika kita menginginkan dan mendambakan keselamatan, ya, itu ibarat seperti petani yang menginginkan hasil panen yang melimpah. Jika tadi petani itu menyiapkan apa? Selain menyiapkan tanah yang subur, bibit yang bagus, pengairan yang cukup, ya, pupuk yang baik, dia juga perlu menjaga apa? Tanamannya dan menghindarkan tanamannya serta menjauhkan tanamannya dari hal-hal yang merusaknya. Maka kita pun demikian. Ketika seseorang itu menginginkan mendambakan keselamatan baik di dalam kehidupan dunia maupun akhirat, kemudian Allah beri taufik kepadanya
untuk bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menjalankan ketaatan, mungkin puasa, haji, umrah, berzikir, baca Quran dan lain sebagainya, maka ketaatan-ketaatan tersebut pun harus kita jaga. Dengan cara apa? Menjauhkan dari hal-hal yang bisa merusak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana petani yang menginginkan panennya sukses, panennya berhasil, pun dia harus menjaga tanamannya dari perkara-perkara yang bisa merusaknya. Oleh karena itu, segala perkara-perkara yang bisa merusak akidah kita, segala perkara-perkara yang bisa merusak amal soleh kita, segala perkara-perkara yang bisa merusak ketaatan kita, segala perkara-perkara yang bisa merusak keimanan kita, hendaknya kita harus menjauhinya, menghindarkannya, supaya kita apa? Selamat. Karena keimanan itu bisa usang, keimanan itu bisa rusak, keimanan itu bisa luntur, keimanan itu bisa rapuh. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yahlaqu thawb." Sesungguhnya iman itu yang ada di hati kalian bisa usang, bisa rapuh, bisa melemah, bisa rusak. Sebagaimana baju itu bisa apa? Bisa usang. Baju niku angger suwe terus denggo, Pak. Suwe-suwe warnane luntur apa badan? Luntur. Sing mau nena abang, melong-melong, suwe-suwe jadi apa? Warna pink. Ya, karena apa? Saking cuci kering pakai pakai. Begitu pula iman itu bisa usang. Kata Rasulullah SAW, bisa luntur, bisa melemah, bisa rusak. Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Fas'alullah, maka mintalah kepada Allah ayyujaddida imana fi qulubikum, agar Allah senantiasa merawat, menjaga, memperbaharui keimanan di hati kalian. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini mengingatkan, menyematkan sifat usang kepada keimanan, sebagaimana baju itu bisa usang. Maksudnya iman itu bisa melemah, bisa berkurang, bisa rusak karena kenekatan manusia berbuat dosa. Karena hal-hal yang bisa melalaikan, menipu, dan yang ia temui di kehidupan sehari-harinya yang bisa melemahkan keimanannya, merusak keimanannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada kaum mukminin, kepada umatnya, agar menguatkan keimanannya dan menjaga keimanannya dari perkara-perkara yang bisa merusaknya, dan berdoa, fas'alullah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyujaddida imana fi qulubikum, agar senantiasa Allah menjaga iman itu, merawat iman itu, dan memberikan keistiqomahan. Ya, maka inilah pentingnya kita lari menjauh dari perkara-perkara yang bisa merusak kehidupan agama kita, sehingga kita bisa meraih keselamatan yang kita idam-idamkan. Sebagaimana petani ketika ingin panennya itu berhasil melimpah, dia bukan hanya menyiapkan tanah yang subur, air yang bercukupan, kemudian bibit yang bagus, pupuk yang unggul, tetapi petani itu juga perlu menjaga tanamannya dari hal-hal yang merusak, seperti hama tadi. Ya, begitu juga kita yang menginginkan keselamatan. Setelah kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita baca Quran, kita zikir, kita pun perlu menjauhkan perkara-perkara yang bisa merusak itu semua. Ya, makanya kemudian Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, di dalam kunci yang kelima ini yang akan kita bahas, beliau memasukkan kunci yang kelima ini, al-firaru minal fitan, lari atau menjauh dari perkara-perkara yang bisa merusak agama kita. Ini di kunci yang kelima. Jadi makna fitnah yang akan dibahas di dalam kitab ini bukan fitnah sebagaimana bahasa kita, ya.
Kalau kita memaknai fitnah niku napa Pak? Tuduhan kepada seseorang yang tanpa bukti, yang bermaksud untuk apa? Menjatuhkan kehormatan orang tersebut. Itu makna fitnah di dalam bahasa kita. Ya, tetapi fitnah yang akan dibahas di dalam kitab ini maksudnya adalah perkara-perkara yang bisa merusak kehidupan agama kita. Ya. Makanya lari dari fitnah atau dari perkara-perkara yang bisa merusak kehidupan agama kita itu termasuk kunci keselamatan. Jadi kita belum cukup Pak. Ya kita sholat, kita mentauhidkan Allah, kita puasa, kita zakat. Kalau kita nggak bisa menjaga itu, menjaga dari perkara-perkara yang merusaknya, karena tauhid itu bisa apa? Bisa kita nggak tahu siapa yang bisa menjamin amal soleh kita akan tetap sampai kita meninggal dunia. Sedangkan Rasulullah pernah bersabda, Inna ahadakum, sesungguhnya di antara kalian, la ya'malu bi amali ahli jannah, setiap hari beramal dengan amalan penduduk surga, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dirham, sampai jarak dia dengan kematian itu tinggal sejengkal. Fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi kitab catatan takdir mendahulunya, fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Dan di akhir-akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka dan dia masuk ke dalam neraka. Maka kita perlu jaga tauhid kita dari perkara-perkara yang bisa membatalkannya. Kita perlu jaga sholat kita perlu jaga puasa kita perlu menjaga amal-amal ketaatan kita. Makanya di sini Syekh Abdul Razak Hafizahullah mengatakan innal firara minal fitan, sesungguhnya lari dari fitnah atau lari dari perkara-perkara yang merusak agama, wal ibti'ada anha, dan menjauh darinya, wa ihlaqal abwabi dunaha, dan menutup pintu-pintu di hadapannya, manjatun lil abdi, itu merupakan keselamatan bagi seorang hamba di dunia wa fi yaumil qiyamah, di dunia dan di hari kiamat, wa salamatun li dinihi wa dunyahu, dan keselamatan bagi kehidupan agama dan dunianya, ya, menjauh lari dari perkara-perkara yang bisa merusak agama. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka barang siapa yang menginginkan keselamatan di dunia maupun di akhirat, hendaknya dia harus lari, menghindar, menjauh dari berbagai macam fitnah atau perkara-perkara yang dapat merusak agama. Secara umum fitnah itu ada dua. Yang pertama fitnah syubhat, dan yang kedua fitnah syahwat, ya. Dan ini disyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, inna mimma akhsha alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum, sesungguhnya di antara perkara yang aku khawatirkan, aku takutkan menimpa kalian adalah syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum, yaitu syahwat, hawa nafsu yang ada pada perut kalian dan kemaluan kalian. Wa mudillatil fitan, dan fitnah-fitnah yang menyesatkan, yaitu fitnah syubhat. Dan fitnah syubhat ini kata para ulama lebih berbahaya dibanding dengan fitnah syahwat. Karena fitnah syubhat ini bisa menjadikan orang terjerumus dalam kekufuran, kemunafikan, atau keraguan. Ya, ini fitnah syubhat. Nopo niku fitnah syubhat? Apa yang dimaksud fitnah syubhat? Fitnah syubhat itu secara sederhananya pengertiannya itu hal-hal yang bisa meracuni agama atau kerancuan dalam berpikir memahami agama. Ya, ini apa? Di antara pengertian fitnah syubhat yang mungkin mudah dipahami yaitu apa? Hal-hal yang bisa meracuni agama atau kerancuan berpikir dalam memahami
agama. Ini namanya fitnah syubhat. Dan ini kata para ulama lebih berbahaya daripada fitnah syahwat. Kita ambilkan beberapa contoh. Di antara contoh fitnah syubhat yaitu kerancuan dalam memahami agama, kerancuan dalam berpikir memahami agama. Contohnya seperti pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Contoh, ada sebagian orang yang mempunyai pemikiran bahwa semua agama itu sama. Semua agama itu sama. Pan Islam, pan Kristen, pan Konghucu, pan apa baik agamanya itu sama katanya. Ya. Karena kata mereka sama-sama mengajarkan kebaikan. Ya. Sama-sama mengajarkan kebaikan. Yo Islam yang ngajarkan kebaikan, orang oleh korupsi, yang Kristen ya sama mengajarkan kebaikan. Sama, semua agama sama. Kira-kira tiang nanti pengaruhi wonten kalimat niku jawabannya pripun, Pak? Bingung. Akhirnya oh iya ya pada. Ya wis lah. Pada bener iki. Islamnya bener, Kristennya bener, karena sama sih. Akhirnya pan majing Islam ya ora apa-apa, pan majing Kristen ya ora apa-apa. Ini namanya apa? Syubhat. Maka syubhat itu cara menanggulangi dengan ilmu. Syubhat itu cara menanggulangi dengan ilmu. Kalau agama itu jangan hanya dilihat dari satu sisi. Agama itu harus dilihat dari berbagai macam sisi. Karena agama itu ada sisi akidah, ada sisi ibadah, ada sisi amaliyah, muamalah, akhlak. Sisi akidah jelas Islam itu berbeda akidahnya dengan orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik, berbeda jelas. Islam itu qul huwallahu ahad, sementara mereka berakidah Tuhan itu tiga, Tuhan itu banyak. Allah menurut orang Islam cuma satu. Itu dari sisi akidah, dari sisi praktek ibadah jelas berbeda juga. Dari sisi muamalah pun berbeda. Kalau dari sisi akhlak katakanlah ya sama. Karena akhlak itu, manusia itu fitrahnya suka, cinta dengan kebaikan. Bahkan orang yang nggak punya agama saja senang dengan kebaikan. Jadi kalau dibilang sama, kita lihat samanya dari sisi apa? Ya oke dari sisi akhlak, tapi dari sisi akidah, dari sisi ibadah, semuanya itu berbeda. Jelas Islam itu berbeda, dan agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima, ya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat sungguh akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi agama Islam itulah satu-satunya agama yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain agama Islam maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya katakan, para ulama mengatakan syubhat, fitnah syubhat ini lebih lebih berbahaya dibanding fitnah syahwat. Nanti kita jelaskan. Karena ini bisa menjadikan orang menjadi berbuat kekufuran atau kemunafikan atau ragu di dalam agamanya. Ya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak akan ada yang mengalahkan ketinggiannya. Ya, ini bantahannya ya. Ini bantahan dari orang yang mengatakan semua agama itu sama. Dan pemikiran yang menyimpang ini akan melahirkan pemikiran menyimpang lainnya. Jika agama itu sama, maka semuanya boleh masuk surga. Ya wong kafir, ya wong Kristen, ya wong Yahudi, semuanya masuk surga. Kata mereka seperti itu. Maka mau dikemanakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat
Al-Bayyinah. Ya, panjenengan mungkin sudah hafal. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah dari ayat 6 sampai 8 ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, fi nari jahannam. Mereka semua di dalam neraka jahanam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lah seburuk-buruk makhluk. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, siapakah yang berhak menempati surga? Allah mengatakan innalladzina amanu wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka lah sebaik-baik makhluk. Jazaohum, balasan bagi mereka inda rabbihim, di sisi Rabbnya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya abadan, selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada pemberian atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua untuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi bantahannya Pak ya. Ayatnya jelas ya, yang mengatakan bahwa semua itu masuk surga. Enggak. Yang masuk surga cuma orang yang beriman dan beramal soleh. Maka fitnah syubhat ini fitnah yang lebih berbahaya dibandingkan dengan fitnah syahwat. Atau tadi pemikiran-pemikiran yang menyimpang, atau juga pemahaman-pemahaman yang menyesatkan. Ya, baru-baru atau belakangan yang lalu kita pernah mendengar ada orang yang menafsirkan al-qari'ah itu dengan pembaca perempuan. Karena kata dia qari itu pembaca laki-laki, ya, qara'a yaqra'u kan membaca. Jadi yang membaca namanya qari, pembaca laki-laki. Kalau qari'ah berarti apa? Pembaca perempuan. Muslim orang yang berislam laki-laki, muslimah orang yang berislam perempuan, mukmin orang yang beriman laki-laki, mukminah orang yang beriman perempuan. Nah ini qari, pembaca laki-laki. Qari'ah berarti pembaca perempuan. Leres niki Pak? Leres? Qari pembaca, qari'ah pembaca perempuan, leres. Caranya ya. Maka ini namanya apa? Syubhat, ini bahaya ini. Ya. Kalau qari yang pembaca laki-laki itu pakainya hamzah, qara'a pakainya hamzah, yaqra'u qari pakainya hamzah. Tapi kalau al-qari'ah itu pakainya ain, artinya nama di antara nama-nama hari kiamat. Ya, jelas menyimpang ya. Makanya perlu hati-hati, apalagi di medsos sekarang. Asal ada orang yang bicara agama dilihat, asal orang bicara agama dilihat, nggak tahu pemahamannya, bisa-bisa nanti kita terjebak dalam fitnah syubhat tadi. Ya, makanya perlu berhati-hati. Pemahaman sesat yang lainnya yang pernah kami sampaikan, ya, ketika Allah berfirman wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabb kalian, beribadahlah kepada Rabb kamu sampai datang al-yakin. Kata mereka, sampai datang keyakinan di dalam hatimu. Kalau kamu sudah yakin, berarti kau nggak usah beribadah. Karena firman Allah, wa'bud, beribadahlah Rabbaka kepada Rabbmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai kematian itu mendatangimu. Sampai keyakinan itu mendatangi hatta ya'tiyakal yakin. Berarti kalau sudah yakin, boten usah napa?
ibadah. Lah wong sing ibadah kae, sing salat, sing puasa, sing maca Quran, kowe durung levele durung apa? Durung yakin. Jadi ini masih ibadah. Angger wong wis level yakin, kowe apa? Ora usah ibadah. Ini namanya juga syubhat. Bahaya. Padahal al yakin di situ kata para ulama ahli tafsir dikatakan al yakin di situ maksudnya adalah apa? Kematian. Maksudnya berarti ibadahlah kepada Allah Rabbmu sampai kematian mendatangimu, ya, sampai kita meninggal tetap diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara contoh-contoh fitnah syubhat. Oleh karenanya guru-guru kita mewanti-wanti agar kita berhati-hati dalam menuntut ilmu agama, terutama sekarang tadi di medsos orang bebas bercerita tentang apa saja. Kadang ada orang yang bercerita tentang agama dan lain sebagainya, ngomong tentang agama, tetapi dia pemikirannya gak jelas, ya, pemahamannya gak jelas. Maka kita perlu berhati-hati di zaman sekarang. Jangan kemudian kita berharap menuntut ilmu agama agar dimudahkan dekat dengan Allah dan dimasukkan ke dalam surga, namun justru yang kita dapatin naudzubillah adalah penyimpangan. Anak sing ngomong nikah batin lah, ya, dan lain sebagainya lah, ya. Ini syubhat-syubhat berbahaya, ya. Maka perlu berhati-hati, ya. Kula lan panjenengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dan menjauh dari fitnah syubhat ini, ya. Perlu berhati-hati. Yang kedua tadi fitnah syahwat, ya. Fitnah syahwat ini secara singkat sederhana pengertiannya keinginan-keinginan yang akan membawa seseorang kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keinginan-keinginan yang akan membawa seseorang kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keinginan-keinginan ini berarti maksudnya selalu menuruti hawa nafsu. Kata guru kami, ya, Ustaz Abdul Azim Habibullah Ta'ala, nafsu itu kayak bayi, Pak. Kayak apa? Bayi ini mboten disapi. Kira-kira sampai gede nyusu mboten, Pak. Nyusu bae. Bayi yang 2 tahun, 3 tahun mboten disapi. Ini kok apa? Nyusu bayi sampai gede. Lah nafsu sama seperti itu. Kalau kita nggak mengontrolnya, kita nggak mengekangnya, itu selalu akan menuruti hawa nafsu kita akan terjerumus kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat yang ke-53, kata Allah, inna nafsu la ammaratum bis-su'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu cenderung mendorong kepada keburukan, kepada kejahatan, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berlindung dari keburukan hawa nafsu kita. Makanya sering kita dengarkan para khatib mengatakan wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kami, dari keburukan nafsu kami. Rasulullah SAW juga menganjurkan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tasba', dari nafsu yang tidak pernah puas. Wa min du'a ila yusma', dari doa yang tidak didengar. Rasul juga mengajarkan doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepadaku, datangkan kepadaku
jiwa yang takwa, wa zakiha, bersihkan, sucikan, anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baik pembersih dan penyuci jiwa tersebut, anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah pelindung dan engkau adalah penguasa dari jiwa tersebut. Ya, ini fitnah apa namanya, syubhat. Ya. Dan fitnah itu, Pak, perkara-perkara yang merusak agama itu terkadang bisa datang dalam bentuk kebaikan. Maksudnya kebaikan itu apa? Hal-hal yang dicintai oleh manusia. Ya. Untuk apa? Untuk menguji manusia. Ya. Karena makna fitnah secara bahasa juga artinya apa? Ujian. Fitnah secara bahasa artinya ujian. Makanya ada istilah fitnatul qabri, ujian di alam kubur. Apa nopo niku pertanyaannya? Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Fitnatul qabri, ujian di alam kubur. Ya, di antara makna fitnah secara bahasa artinya ujian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan apa? Kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kalian wahai manusia dengan keburukan dan kebaikan. Fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah akan dikembalikan. Jadi ujian, fitnah itu terkadang datang kepada kita dalam bentuk apa? Bisa jadi keburukan, bisa jadi dalam bentuk apa? Kebaikan. Bentuk keburukan itu maksudnya adalah sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Contohnya apa? Sakit, apalagi dagangan apa? Rugi, kekurangan harta, turun jabatan. Ini ujian kebaikan apa keburukan? Menurut kita keburukan, karena tidak disukai oleh apa? Jiwa kita. Sakit tadi, kekurangan harta, rugi, dicela, dihina. Ujian-ujian ini itu bisa nggak merusak agama seseorang, Pak? Sakit, kekurangan harta, turun jabatan, dihina, dicela, ini bisa nggak merusak agama seseorang? Bisa, kalau dia tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menghadapinya. Bisa. Ya. Dan ini berat kecuali orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian berupa keburukan, hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Ujian juga, fitnah juga bisa datang dalam bentuk apa? Kebaikan yang disukai oleh jiwa manusia. Contohnya apa? Berarti kebalikannya. Kesehatan, keuntungan, panen yang melimpah, naik jabatan, kekayaan, ujian. Itu juga adalah ujian dalam bentuk apa? Sesuatu yang disukai. Hal-hal ini tadi, kesehatan, keuntungan, kekayaan, ujian, bisa nggak merusak agama seseorang? Bisa. Ya. Jika dia menyikapinya dengan apa? Kesombongan, ya, keangkuhan dan merendahkan orang lain. Ujian bisa nggak merusak agama seseorang, Pak? Bisa. Makanya kita diajari oleh Rasulullah SAW, ketika ada orang yang memuji kita, kita itu disuruh berdoa. Berdoa apa, Pak? Wonten sing hafal doanya. Ketika kita dipuji, itu kita dianjurkan membaca doa. Wonten sing hafal mboten iki doane. Jenengan nate dipuji, Mbok? Apa mboten nate? Minimal ya bojone dewek lah sing muji, ya. Walaupun orang lain, walaupun enggak orang lain, minimal bojone dewek. Apa malah walikane bojone ora muji malah sing muji wong liya. Pujian itu juga bisa menjadikan perkara yang bisa merusak seseorang. Bisa jadi apa? Sombong, bisa jadi ujub. Makanya ketika kita dipuji oleh seseorang, kita dianjurkan, diperintahkan membaca doa. Doanya nopo? Doanya Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun.
Ya Allah, jangan hukum aku karena ucapan-ucapan mereka. Jangan sampai aku menjadi sombong. Jangan sampai aku menjadi ujub gara-gara pujian-pujian apa? Mereka. Waghfirli ma la ya'lamun. Ampuni aku atas ketidaktahuan mereka. Ampuni aku atas aib-aib aku yang mereka itu tidak tahu. Ya. Jadi kan kita itu dipuji karena mereka tidak tahu aib kita. Kalau tahu ya mungkin nggak jadi muji. Kemudian waj'alni khairan mimma yadunun, dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Ini doanya, Pak. Dan jenengan sering dipuji, kudu apal ke doa ke, Pak. Kecuali jenengan orang dipuji, kita ya orang apa-apa ya. Tapi ya insya Allah ada lah, pernah lah kita dipuji, maka harus hafal ini doa. Ya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadunun. Ya, karena pujian ini bisa merusak seseorang. Ya, ini pujian. Kekayaan bisa nggak merusak agama seseorang, Pak? Bisa. Dulu waktu miskin, orang anak modal lo nyawer, barang wisugi, duit akeh, jadi apa? Seneng nyawer, ya. Berarti kekayaannya ini merusak dirinya. Dia terfitnah dengan apa? Hartanya. Karena bisa jadi, Pak, orang itu nggak berlaku maksiat atau menjauh dari maksiat itu bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena orang duwe modal. Gua apa? Gua maksiat. Ya. Lah aku tahu orang bisa nyawer lah modalnya karena bukan karena takut kepada Allah, tapi karena orang duwe modal gua maksiat. Lah orang bisa pasang nomor karena ngomongan bekangenan. Ya karena itu. Ya. Kemudian setelah diberi apa kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, malah apa? Nyawe, maksiat. Berarti dia itu nggak bermaksiat atau menjauh dari maksiat karena apa? Bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena apa? Karena orang demodal, gak apa? Gak maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal-hal yang demikian. Karena harta juga merupakan fitnah yang terbesar umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna likulli ummatin fitnah, sesungguhnya setiap umat itu mempunyai fitnah, ya. Wa fitnatu ummati al-malu, dan fitnah umatku adalah apa? Harta. Ngapunten, sing korupsi niku wong sing kaya apa sing miskin, Pak? Sing korupsi ke wong sing sugih apa sing larat? Sing sugih. Loh bisane kok sugih? Wis sugih gak korupsi sih. Kan gua apa duniane, ya. Angger wong ngapunten wong ora duwe pengin jukut karena nggo menutup kebutuhan lumrah barangkali, ya. Ini sudah kaya, gajiannya miliaran tetap baik korupsi, ya. Karena di dalamnya terdapat sifat nopo tamak, ya. Tidak merasa cukup dengan harta dan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita menyikapi harta tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, wardo bima qasamallahu laka, ridolah dengan apa yang telah dibagikan oleh Allah untukmu. Takun agnan nas, niscaya kau jadi orang yang paling kaya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengen sugi, pengen kaya itu nggak mesti punya apa? Mobil, nggak mesti punya rumah yang gedongan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian ingin jadi orang yang paling kaya, ridolah terhadap pemberian yang Allah berikan kepadamu. Takun agnan nas, kamu pasti akan jadi orang yang paling kaya. Rasulullah menggunakan agnan nas. Ini isim tafdil, ya, kalau dalam bahasa Arab itu isim yang paling.
Jadi kalau orang itu merasa cukup dengan pemberian Allah, itu sudah jadi orang yang paling apa? Kaya. Makanya dalam sabdanya yang lain Rasulullah mengatakan, laisal ghina an kasratil arad. Bukanlah kekayaan itu dengan menumpuk-numpuk banyak harta. Walakinnal ghina ghina nafas. Akan tetapi kekayaan itu dengan kayanya hati, hati yang qanaah, yang menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Ini diantara fitnah-fitnah yang kita sebutkan contohnya, yaitu fitnah syahwat. Tadi fitnah syubhat sudah, kemudian fitnah syahwat, dan masih banyak fitnah-fitnah syahwat yang lain seperti fitnah jabatan, fitnah permusuhan, fitnah anak, termasuk ada ujian, ya, dan yang lain sebagainya. Lalu bagaimana kita menghindari, menjauhi dari fitnah-fitnah tersebut? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Bagaimana nasihat dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala di zaman yang fitnah ini, apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara kita lari dari fitnah tersebut, bagaimana kita menjauh dari fitnah tersebut. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita, menjaga kita dari fitnah-fitnah di akhir zaman ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk diri kami pribadi dan kepada para jamaah pada umumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.